Bagi kita terambil menurut kitab Roma, surat Roma pasal 8, Roma 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat 26 sampai 30, pengharapan anak-anak Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan ini. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa bukan sekedar berbicara gitu ya, tetapi doa membawa kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Doa menjadi alat kita menjalin suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita itu akan selalu dipenuhi dengan doa. Ibarat orang kalau lagi kasmaran ya, lagi jatuh cinta. Mungkin ada di sini lagi jatuh cinta. Setiap hari, setiap waktu itu kan maunya cerita terus ya. Sampai ada istilah sekarang itu sleep talk gitu ya. Cerita sampai tidur. Jadi yang satu boleh dengar, tahu-tahu yang di sebelah ngorok ya. Oh dia cerita, oh ini sinyal ini, berarti yang satu tidur ya. Dan kalau orang lagi jatuh cinta ya, kalau misalnya ada pekerjaan begitu toh, suruh cabut rumput, kasih dia yang cabut rumput. Baru taruh di telepon kekasih hati. Jadi sambil debat telepon, sambil dia cabut rumput begitu toh. Tak lama habis itu satu halaman ya, dia cabut. Bahkan bunga-bunga juga yang masih hidup dia cabut akan, karena lagi serius begitu toh, bercerita tapi juga sambil bekerja. Ya saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti doa itu jadi sesuatu yang selalu akan kita nyatakan dengan Tuhan. Nah, bahkan kalau kita tidak berdoa, itu rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Nah pertanyaannya hari ini toh berdoa ke belum? Nah biar Tuhan yang tahu ya, karena bicaranya sama Tuhan, jadi pasti Tuhan yang tahu. Nah pada masa lalu kita tentu tidak asing dengan istilah ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Kunci sebuah keberhasilan bagi orang percaya itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi berdoa dan bekerja. Kenapa dalam pekerjaan kita perlu berdoa? Tuhan suka kasih kita kekuatan, Tuhan suka kasih kita kepandaian, Tuhan suka kasih kita kebolehan. Kenapa orang harus berdoa? Yang pertama, karena manusia terbatas ya. Karena kita terbatas. Apalagi kalau kita masuk usia-usia yang cepat lupa. Kadang-kadang orang mau bikin ini lupa. Apa sebenarnya tadi ya, sampai di ruangan ini, apa tadi yang saya mau ambil ya? Lihat-lihat kembali lagi, nanti sampai di sana baru ingat, oh iyo tadi mau diambil itu, balik lagi ke situ.
Kita manusia terbatas. Maka ketika kita berdoa, Allah yang kuasanya tidak terbatas itu memampukan kita sehingga kita dapat bekerja dengan baik. Jadi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita terbatas. Bahkan dalam pembacaan kita, dalam doa pun kita terbatas. Ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita manusia terbatas, bahkan dalam doa kita terbatas. Tetapi ketika kita berdoa, kita yang terbatas ini, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita keahlian, Tuhan berikan kita suatu hikmat untuk membawa kita dapat bekerja dengan baik. Apalagi dalam segala pekerjaan kita tentu banyak tantangan. Bukan saja ketika kita berhadapan dengan orang lain, tetapi juga di dalam keluarga pasti kita tidak lepas dari pergumulan. Dan karena itu kadang-kadang mau berangkat kerja rasanya aduh lelah sekali nih. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga dalam kekuatan yang diberikan Tuhan, kita diberkati dengan roh yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita.